Oke guys, langsung aja ya. Mungkin hari ini teman-teman yang ingin berangkat umroh, tapi kalian itu ingin sedang ngurus paspor. Ini paspor baru ya, bukan paspor perpanjangan. Jadi benar-benar kalian itu seperti kayak buat KTP baru gitu ya. Nah, ini menurut pengalaman saya ya, cerita aja, share aja gitu ya. Ini sekaligus juga saya mendokumentasikan video ini supaya besok saya nggak lupa. Ternyata untuk peraturan terbaru di 2025, mungkin kalian juga udah tahu bahwa nama kita itu harus dua kata. Kalau misalkan paspor yang lama mungkin kalian masih paspornya itu tulisannya satu suku kata, kalian tuh harus merubah paspor tersebut menjadi dua kata. Nggak tahu, pokoknya katanya sih ditolak ya. Kalian nggak bisa berangkat umroh loh kalau kayak gitu. Katanya begitu ya. Silakan kalau misalkan yang tahu komentar juga ya. Karena saya juga baru dan kemarin pengalamannya begini guys. Kan saya tinggalnya di Bandung ya guys ya. KTP saya itu masih KTP Bandar Lampung guys. Nah, saya itu daftar travel umroh itu di Bandar Lampung nih kejadian ya. Saya itu mencoba plan B lah ya, bahasanya. Plan B-nya itu adalah mencoba untuk membuat paspor di kantor imigrasi yang ada di Bandung. Jadi awalnya saya isi dulu di aplikasi. Nah, memang perintahnya begitu sih. Ketika datang juga disuruh ngisi aplikasi di lewat aplikasi gitu ya. Online lah bahasanya ya. Seperti kayak kita bikin SIM perpanjangan SIM juga lewat aplikasi lah online gitu ya. Setelah kita isi, kita itu disuruh bayar guys. Sebelum saya bayar, itu ada perintah yang bayar 650.000. Saya itu belum bayar. Akhirnya saya gagal tuh. Terus saya besoknya datang ke kantor imigrasi. Datang ke kantor imigrasi, saya tanya, bla 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 bla. Oke, separuh saya mengerti gitu ya. Oh berarti bisa ya. Jadi gini guys ya. Sebenarnya ketika kalian itu isi aplikasi, itu data diri itu udah ngupload data berkas-berkas fotokopian di aplikasi tersebut. Udah itu sampai nanti kalian dapat jadwal kapan harus validasi di kantor imigrasi yang ada di Bandung misalkan gitu ya. Kapan? Itu biasanya sekitar kalau misalkan 3 hari, 2 hari atau seminggu. Kalau tergantung daripada jumlah total atau ininya kuota ya. Kalau misalkan dia banyak kuotanya bisa mundurnya panjang gitu ya. Jadwal kita datang ya untuk foto-foto ya, untuk foto dan validasi lah intinya ya, validasi berkas gitu ya. Nah, saya itu belum jadi bayar, akhirnya gagal pendaftaran tersebut. Akhirnya saya memberanikan diri datanglah ke kantor imigrasi besoknya. Saya tanya, bla 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 bla, kayaknya saya udah 50% lah buat di sinilah. Tapi tiba-tiba saya kepikiran gitu ya. Ini ketika validasi harus harus apa itu memberikan atau menunjukkan berkas asli atau enggak ya. Nah ini masalahnya guys. Jadi ternyata ya, kalian itu ketika validasi ke kantor imigrasi, kalian itu harus nunjukin berkas asli guys. Seperti kayak KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran yang asli dibawa. Masalahnya itu data semua itu masih ada di Bandar Lampung saya gitu loh. Jadi mau nggak mau, akhirnya saya balik lagi ke plan A gitu. Karena nggak mungkin kalau saya ya bisa aja dikirim gitu ke sini ya, bawa yang asli gitu ya. Cuman repot kan, lebih baik saya aja balik ke sana nanti pas jadwal pembuatan paspor gitu loh. Di travel yang ada di Bandar Lampung gitu. Menurut pengalaman saya, jadi kalau misalkan kalian itu memang mau bikin paspor umroh di kantor imigrasi di luar daripada travel umroh tersebut, misalkan ya tadi yang saya bilang travel umrohnya di Bandar Lampung, tapi kalian mau buatnya itu di kota lain gitu ya, pastikan kalian itu bawa berkas yang asli, karena percuma juga kalian udah bayar 650.000. Paspornya paspor elektronik ya, kalian udah bayar 650.000, tapi ternyata kalian gagal untuk menunjukkan ini aslinya gitu, berkas aslinya gitu. Ya itu tertunda guys, saya nggak tahu hasilnya seperti apa, apakah ditolak atau gimana, atau tertunda harus menunjukkan yang asli atau gimana gitu ya. Dan mungkin ada jalan lain, saya juga kurang paham gitu ya, jalur lainnya seperti apa. Intinya yang saya bilang ini adalah jalur normalnya guys, jalur sesuai prosedurnya gitu ya. Kalian tertolak, jalur sesuai prosedur ini kalian tertolak karena tidak bisa menunjukkan berkas aslinya.
Nah, untung aja kemarin saya nggak jadi bayar 650.000 tersebut untuk memastikan dulu kan. Kalau misalkan kemarin itu bisa lulus dengan tidak menunjukkan dengan cukup dengan berkas yang sudah diupload gitu ya, tanpa menunjukkan berkas yang asli, dokumen aslinya gitu, berkas aslinya. Ya mungkin saya langsung bayar hari itu juga gitu loh. Bayar 650.000 tersebut gitu loh. Dan untuk jadinya menurut petugasnya, setelah kita bayar pembuatan paspor tersebut ya, itu jadinya itu sekitar 2 hari atau 3 hari, hari kerja ya. Kalau misalkan kalian buatnya di Sabtu ya kalau buatnya di hari Jumat mungkin Sabtu Minggu nggak dihitung. Jadi mulainya dari Senin, Selasa, Rabu. Kalian mungkin Rabu bisa dapat berkas itu, bisa dipegang gitu loh, ininya dokumen paspor yang jadinya gitu loh. Jadi itu menurut pengalaman saya guys. Mungkin teman-teman ada yang pernah pengalaman yang pelik seperti apa, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, nge-review. Kalau teman-teman bisa membagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, siapa tahu yang lagi mau pergi umroh, silakan ditulis di kolom komentar dan share ke teman-teman. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share. Terima kasih.